Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi, memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Ibu bapak, saudari-saudari sekalian, teman-teman semuanya, mungkin sebagian ada yang bertanya, kok ada orang dengan figur yang agak asing yang berdiri di depan sana, bukan Romo Bowo, bukan Romo Kris, atau apalagi Romo Nanung. Saya Romo Agung dari Kongregasi Serikat Misionaris Xaverian. Saya berkarya di Republik Chad, Afrika Tengah. Tiap 3 tahun saya bisa pulang, tapi tahun ini sayangnya saya pulang pas ibu saya sakit lalu meninggal. Ya memang kehendak Tuhan lain, tetapi saya selalu bersyukur pada Tuhan bisa merayakan Ekaristi di paroki tempat saya dulu dibaptis, tempat saya menerima komuni pertama, tempat saya menerima sakramen Krisma, dan kemudian saya dari sini juga karena rekomendasi dari Romo Paroki saya bisa masuk ke Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan. Dan dari sana saya maju terus memilih jalan hidup menjadi seorang Romo misionaris di Afrika Tengah. Bacaan Injil pada hari ini menyentuh hati saya. Pertama-tama karena saya berpikir Tuhan Yesus meninggalkan kita. Dia meninggalkan gereja yang baru saja lahir pada hari belum lahir sebetulnya, tetapi ketika ke-12 murid mulai mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, pewartaannya tentang kerajaan Allah, dan kemudian mereka merelakan diri untuk mengikuti Dia, boleh dikatakan gereja lahir, tetapi secara formal gereja lahir pada hari Pentakosta yang akan kita rayakan sebentar lagi. Ketika saya merenungkan bacaan Injil pada hari ini, ada perasaan ini, ditinggalkan. Semua pasti pernah merasakan apa artinya ditinggalkan orang yang kita cintai. Rasanya tidak enak. Mau membuat mata kita mengeluarkan air mata. Rasanya kosong. Rasanya sedih.
Tetapi ketika saya mendalami lagi bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini, pada hari raya kenaikan Tuhan, saya berhenti pada kalimat di mana Tuhan menjanjikan sesuatu. Janji Tuhan. Melewati atau lewat tanda-tanda. Tadi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, diceritakan oleh Injil Markus bahwa mereka yang percaya kepadanya kemudian pergi ke segala penjuru, mewartakan apa yang dulu Yesus wartakan, dan Tuhan menyertai mereka melalui tanda-tanda. Mari kita berhenti sebentar pada kata ini, tanda. Para rasul menjadi tanda kehadiran Yesus pada masanya. Dikatakan bahwa mereka yang percaya, kalaupun mereka meminum racun, memegang ular, tidak mati. Kenyataannya kalau kita perhatikan baik-baik dalam sejarah gereja, ada rasul-rasul yang mati. Bahkan banyak. Bahkan kalau kita ambil contoh paling konkret, 11 rasul plus Matias yang menjadi pengganti Yudas Iskariot. Hampir semuanya mati menjadi martir. Kecuali menurut tradisi Santo Yohanes. Berarti itu bagaimana Romo? Apakah kata-kata itu tidak benar? Menurut saya benar. Benar dalam arti Tuhan senantiasa berkarya melalui mereka. Mereka tidak langsung mati. Bahkan katanya itu Santo Andreas itu kan disalib pakai salib yang bentuknya silang. Jadi katanya dia itu waktu disalib itu matinya susah sekali. Sampai harus dibakar. Menurut tradisi, menurut yang diceritakan oleh orang-orang Kristen dari masa ke masa, dari mulut ke mulut. Ambil contoh lagi Santo Petrus. Itu ketika dia mau disalibkan, dia tidak mau disalibkan tegak seperti salib biasanya. Kepala di atas, kaki di bawah. Beliau minta supaya kepala di bawah, kaki di atas. Harusnya cepat matinya karena darah berkumpul di kepala. Tetapi nyatanya menurut tradisi itu juga sama. Matinya awal itu susah. Jadi boleh dikatakan para rasul punya kekuatan tersendiri ketika mereka mewartakan sabda Tuhan bukan dengan provokasi atau dengan rayuan gombal, tetapi mereka punya kesaksian, mereka punya sesuatu dalam hidup mereka, hati mereka yang membakar jiwa mereka sehingga mereka rela meninggalkan segalanya. Saya kira kata-kata Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus yang nomor 2 Korintus bab 12 ayat 9 sampai 10 bisa mewakili apa yang menjadi semangat para rasul dan semua orang yang percaya kepada Tuhan dan merelakan hidupnya dijadikan tanda kehadirannya. Paulus mengatakan seperti ini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan dan kesesatan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Marilah Bapak, Ibu, saudari-saudara sekalian, teman-teman sekalian, kita betul-betul mohon kepada Tuhan supaya kita betul-betul menjadi tanda kehadirannya. Tanda bahwa Yesuslah sumber keselamatan. Siapa yang percaya dan siapa yang dibaptis akan diselamatkan. Saya jadi misionaris bukan untuk membaptis orang, tetapi supaya mereka juga mengenal Kristus. Salah satu hal yang mendorong saya supaya memilih jalan hidup menjadi misionaris bukan karena saya mau mengkatolikkan orang, bukan. Umat paroki di mana saya melayani sampai hari ini jumlahnya yang dibaptis cuma 1.200 umat. Itu tidak ada sepertiganya paroki Santa Maria Assunta Klaten. Tapi ya mereka Katolik di tengah-tengah mayoritas yang non-Katolik. Dan mereka butuh gembala. Mereka butuh tanda kehadiran Tuhan di tengah mereka. Mereka butuh juga orang yang mengatakan Tuhan adalah Raja.
Tuhan adalah gembala yang menuntun kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Makanya saya rela berangkat, walaupun pulangnya setiap 3 tahun sekali, saya bersedia, saya tidak pernah menolak. Dan semoga kita bisa menjadi betul-betul tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah umat manusia yang begitu Dia cintai, sehingga rela mengorbankan putranya yang tunggal untuk keselamatan mereka.